Dalam keadaan tangan di borgol, Winston berusaha memberitahu Harris bahwa pilot yang sedang megang kendali bukanlah pilot asli. Namun Harris tak mendengarnya karena menggunakan headset. First strike is off. Not a big deal. First, could have been a prop chop. Laser. Gotta admire a gal like that. Hey! Can you hear me? Oh, what do I do? Oh, Christ, Madeleine Harris adalah seorang marsekal Amerika Serikat. Dia berhasil menangkap seorang akuntan bernama Winston saat dia sedang bersembunyi di daerah terpencil Alaska. Winston ini adalah seorang informan keluarga kriminal bernama Moretti. Mereka berhasil meringkus Winston. I'm cooperating, okay? clear. Oh, Hey there, Winston. How you been? I want to make a deal. Let's make a deal. I'm Madeline Harris, U.S. Marshal. Harris memutuskan menyewa pesawat pribadi kecil untuk membawa Winston ke Anchorage, kota kecil di Alaska, agar mereka mudah menuju ke kota New York. Tujuannya adalah agar Winston dapat bersaksi melawan keluarga Moretti di persidangan. Pesawat tersebut dipiloti oleh Daryl Booth, seorang warga Texas yang tinggal di Alaska. Walau Winston bersikap kooperatif, Harris tetap memborgolnya untuk jaga-jaga. Setelah pesawat lepas landas, saat sudah di ketinggian, tiba-tiba pesawatnya menabrak burung hingga terjadi goncangan hebat. Bersamaan dengan Winston melihat lisensi pilot Daryl di bawah kursi pilot. Ya, ternyata pilot yang sedang menerbangkan pesawatnya bukanlah pilot sesungguhnya. Dalam keadaan tangan di borgol, Winston berusaha memberitahu Harris bahwa pilot yang sedang megang kendali bukanlah pilot asli. Namun Harris tak mendengar karena menggunakan headset. Shit with that. First strike is off. Not a big deal. First, could have been a prop chop. Laser. Gotta admire a gal like that. Hey! Can you hear me? Oh, what do I do? Oh, Christ, Sesaat setelah melakukan percakapan singkat dengan si pilot, ternyata Harris menyadari ada yang janggal, bahwa Daryl bukanlah si pilot asli karena tiba-tiba aksennya berubah. Harris pun mendesaknya hingga akhirnya dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran yang menggunakan identitas Daryl atas perintah seseorang untuk mengeksekusi Winston. what the? Oh my God! This is how it ends? This is how it ends for me? You're all gonna die! Get him off me! Come on, you can do it! You gotta pull on the things! Pull them on the end, pull it up! Namun Harris berhasil menaklukkannya dengan taser atau sebuah alat kejut listrik. Kemudian mengambil alih kendali pesawat yang telah menggunakan mode autopilot. To get him into the back before he wakes up. You know how to fly a plane? Need some help? Still moving those. Hold. Much you like being cuffed up. It's a fair fight, huh? Dengan menggunakan telepon satelit, Harris berhasil menghubungi atasannya langsung, bernama Caroline Van Zandt. Di sana Harris menjelaskan situasinya, lalu Caroline berkesan pada Harris bahwa Winston harus tetap hidup apapun yang terjadi agar keluarga Moretti dapat diadili. Caroline juga mengungkapkan bahwa si Winston ini telah menggelapkan $1 juta Amerika dari keluarga Moretti selama dia bekerja untuk mereka. Dan satu lagi, Caroline juga mengabarkan bahwa Daryl Booth, pilot yang asli, telah disiksa dengan sadis hingga tewas oleh si pilot gadungan sebelum keberangkatan Harris tadi. Selain itu, Caroline juga akan mencari seorang pilot untuk memandu Harris menuju ke tempat yang aman. Namun tiba-tiba Harris merasa curiga pada Caroline saat si Caroline menolak mengirimkan bantuan secara langsung.
Untuk memastikannya, setelah telepon Caroline ditutup, Haris pun segera menghubungi direkturnya guna meluruskan kecurigaannya. Dengan penuh keyakinan, Haris mengungkapkan bahwa Caroline adalah mata-mata Moretti. Walau si direktur merasa aneh, dia bahkan berulang kali mengingatkan bahwa Caroline ini kan sudah banyak berkorban untuk Haris selama ini. Namun Haris sangat yakin bahwa dia adalah mata-matanya selama ini. And I believe that it's Deputy Van Sant, sir. He went out on a limb for you, Harris. I know. Van Sant, she's in New York, right? That is correct. Mendengar ungkapan Haris, si direktur berjanji akan menghentikan semua tindakan Caroline. Dan mulai sekarang si direktur akan selalu standby di rumah pantainya di St. Kathy untuk Haris kapanpun. Kemudian telepon pun ditutup. Mendengar kata rumah pantai di St. Kathy, Haris pun merasa tak asing. Dia kemudian menanyakannya pada Winston. Sebagai orang yang sudah lama menerima gaji dari keluarga Moretti, Winston sangat teramat mengenal alamat rumah pantai di St. Kathy itu adalah milik keluarga Moretti. Berarti mata-matanya bukanlah Caroline, tapi si direktur. Info yang dia berikan pada si direktur tadi sudah membahayakan nyawa atasan langsungnya. Ya, Caroline dalam bahaya. Segera Haris menghubungi Caroline. Dia menceritakan kronologinya dan dia meminta Caroline untuk siaga dan berhati-hati karena si direktur pasti akan mencarinya. Dia juga tak lupa memohon maaf karena sempat mencurigainya. Haris benar-benar sangat menyesal. Rich, he's the leak. What? Sorry, I should have trusted you. Landing that plane safely, okay? I will handle this. Sorry, look, you gotta get out of there. Slow down. There's no time. And Madeline, you know I love you. Saat si pilot gadungan tersadar, kondisinya sudah terikat kerak di atas kepalanya. Dia terus berusaha mengejek Winston dan dia sesumbar berjanji akan membuat Winston menderita, juga akan menghabisi ibunya yang tidak bersalah. Dia juga dengan lantang mengungkapkan bahwa si Haris ini telah ditugaskan di kantor selama bertahun-tahun atas kelalaiannya yang menyebabkan kematian seorang saksi yang sedang berada dalam tahanannya. Selama misi lapangan terakhirnya, Haris tetap memborgolnya saat si saksi minta ke kamar mandi sesaat sebelum hotelnya dibom. Haris telah membuat si saksi mati terbakar. Lalu karena kejadian itu Haris melarikan diri lalu melupakannya. Dan karena kelalaian itulah yang menyebabkan dia ditugaskan di kantor. Telepon satelitnya kembali berdering. Hasan, seorang pilot di darat dari Anchorage, menghubungi Haris. Dia memandu dan mengajarinya cara menggunakan kendali pesawat. Agar Haris tetap merasa tenang, Hasan ini mengajarinya dengan santai dan dia sedikit merajuknya dengan berjanji akan mentraktir Haris minum saat Haris berhasil mendarat dengan selamat nanti. Pokoknya si Hasan ini bikin si Haris baper lah ya. Si pilot bodong itu melihat pisau di bawah kursi pilot bersamaan dengan pesawat yang tiba-tiba menuki karena di depan ada gunung salju. Pull up, you gotta pull up! Pull up, Nick! It's a fucking roller coaster ride. 30 minutes. Okay, copy. Here we come. I'll call back in 10 minutes or so, and we can talk landings. We're gonna get out of this! Perlahan Winston melepas pisau dari dadanya, kemudian memotong sabuk yang menjerat Haris. Segera Haris menembak si pilot itu dengan pistol suar, kemudian memadamkannya dengan apar. Setelah melumpuhkannya, Haris memborgolnya kembali di bagian belakang pesawat. Tak lama si direktur kembali menghubungi Haris dan mengabarkan bahwa Caroline telah tewas. Dia terlibat kecelakaan mobil dan supirnya telah kabur. Mendengar kabar itu membuat Haris syok. Secara nggak langsung semua itu terjadi karena tindakannya tadi yang sempat mencurigai Caroline sebagai mata-mata, yang ternyata mata-mata sesungguhnya adalah si direktur. Winston sekarang sangat membutuhkan perhatian medis. Hasan masih terus membimbing Haris untuk mendaratkan pesawat secepat mungkin. Tiba-tiba ada pesawat yang membuntuti pesawatnya Haris. Seketika Haris langsung bertanya pada Hasan. Hasan mengkonfirmasi bahwa itu adalah pesawat militer yang diminta oleh Caroline untuk mendampingi pesawat Haris sebelum dia tewas. Membuat Haris semakin merasa bersalah. She's dead. Oh,
The other driver fled, and one of them were Eddie's, I'm guessing. Got this all figured out. Excuse me, Full Harris. Careful. Be very careful. I see it. Hassan, I see the runway. Hassan? Yeah, I'm here. Winston. Winston. Not gonna make it. I barely feel a pulse. I'm just trying to bring you home, but you're the pilot in command. Okay, you are clear to land. Line up your nose with the cut your throttle back to 25%. I'm gonna enjoy this. Saat mendekati lokasi, si pilot gadungan kembali sadar. Dia terus berusaha melepaskan tangannya dari borgol hingga menguliti tangannya. Saat Haris mulai mendekati landasan, tiba-tiba dia menyerang Haris yang membuat pesawatnya melenceng dari garis landasan. Namun Haris berhasil menembaknya. Namun tiba-tiba We're both gun sharks! Deputy! Yeah, I'm here. Oh, thank God. Okay, better. Hold that line. Hassan, the That is engine. because you are out of fuel. Just keep it steady. We are nearly there. Okay. Don't need the engine to land. Pull back on the yoke slightly. Okay. 100 feet. You got this. Good luck. I'll pick you up at 6:05. Touchdown. Winston segera dilarikan ke ambulans oleh kru darat. Tiba-tiba Hasan datang menyambut Haris dengan senyuman terbaiknya. Bersamaan dengan Haris melihat seorang paramedis yang tampak mencurigakan lewat tepat di belakang Hasan. Dia menuju ke ambulans Winston, segera Haris mengikutinya. What the hell's going on there? Milko, is it done? No, directed Coleridge, it's not done. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit, bye-bye.